semua, perkenalkan nama saya Resliana Saragi. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pelanggaran HAM atau hak asasi di Indonesia yang terjadi di Indonesia. Jadi pelanggaran HAM yang saya ambil yaitu calon pekerja migran Indonesia atau PMI yang berasal dari Percut Tuan Deli Serdang yang dibunuh di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pembunuhan dilakukan oleh 3 orang pelaku yang mencurigai korban sebagai informan kepolisian. Dalam keterangan ini terjadi pada Kamis tanggal 5 Juni 2022 di Tanjung Balai. Polisi mengungkapkan bahwa kasus pembunuhan terhadap seseorang calon PMI di Tanjung Balai, Sumut dilakukan Selasa pada 19 bulan 4 2022. Aksi itu dilakukan oleh 3 orang pelaku karena salah paham dan mencurigai korban sebagai informan dari kepolisian. Korban bernama Suryadi, warga Percut Tuan Deli Serdang. Saat kejadian ditemukan tewas dengan luka tikaman dan luka bakar di sekujur tubuh di sebuah lahan kosong, kata Kapolres Tanjung Balai AKBP Triadi. Keadilan pembunuhan tersebut berawal dari keinginan Suryadi untuk menjadi PMI di Malaysia, dan dia menghubungi salah satu temannya yang juga bekerja sebagai PMI di negeri jiran tersebut. Atas saran temannya, Suryadi diminta menghubungi pelaku Bagus Wira yang saat itu sedang pulang ke Indonesia. Bagus Wira merupakan salah satu PMI yang kembali ke Indonesia untuk melihat orang tua yang sakit. Jadi, sebelum peristiwa pembunuhan itu, korban Suryadi menghubungi rekamnya di Malaysia. Dia bilang ingin merantau kerja ke Malaysia, tetapi rekamannya itu menyarankan untuk menemui pelaku Bagus Wira di Tanjung Balai guna mendapatkan informasi tentang cara keberangkatan, mengingat pada saat itu belum ada keberangkatan resmi PMI ke Malaysia, baik jalur udara maupun laut. Jelas mantan Kapolres Sibolga itu. Saran untuk menemui Bagus Wira ke Tanjung Balai akhirnya dituruti oleh korban. Setelah menjalin komunikasi lewat telepon, mereka akhirnya bertemu. Bagus Wira bukanlah agen perjalanan PMI, hanya seorang pekerja yang ingin memberikan informasi. Singkat cerita, pertemuan mereka membuat pelaku curiga karena korban menanyakan paspor dan KTP pelaku sehingga dia mengira korban ini adalah informan yang mencari tahu tentang keberangkatan PMI secara ilegal ke Malaysia. Beber Triadi lagi. Pelaku merencanakan pembunuhan terhadap korban yang baru dikenalnya. Ia kemudian menghubungi 2 rekannya dan menghabisi korban di sebuah lahan kosong hingga membakar tubuh korban untuk menghilangkan jejak. Namun, identitas korban tetap bisa dikenal berdasarkan identifikasi Inavis dan rekam jejak jari. Adapun ayat Alkitab yang berhubungan dengan pembunuhan tersebut saya ambil dari Keluaran 20 ayat 13, yang dimana isinya yaitu jangan membunuh. Inilah salah satu dari 10 perintah Allah yang merupakan dasar moralitas dalam Alkitab. Dan juga saya juga mengambil dari Matius 5 ayat 51 sampai 22. Kamu telah mendengar yang dikatakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, barang siapa membunuh ia harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya ia harus dihukum, dan barang siapa berkata kepada saudaranya, hai kamu orang bodoh, ia harus dihukum oleh Mahkamah Agung. Dan barang siapa berkata, hai kamu orang bebal, ia harus dihukum neraka api. Ayat ini menunjukkan bahwa amarah dan penghinaan dapat menjadi bentuk pelanggaran terhadap hukum Allah. Adapun cara ataupun penyelesaian yang saya lakukan yaitu yang pertama dengan meningkatkan kesadaran dan juga edukasi, yang dimana kita perlu menanamkan pendidikan karakter dan juga nilai-nilai moral dan etika sejak kita dari lahir ataupun sejak dini. Dan seperti pentingnya menghargai kehidupan, menyelesaikan masalah secara damai. Dan yang kedua yaitu edukasi tentang bahaya kekerasan, yang mana kita dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif kekerasan, baik bagi korban, pelaku maupun lingkungan sekitar kita.
Dan yang terakhir yaitu dengan membuat program anti kekerasan, yang dimana kita dapat mengimplementasikan program-program yang mengajarkan tentang cara-cara menyelesaikan konflik secara damai dan membangun hubungan yang positif. Baiklah, sekian dari materi yang sudah saya paparkan pada hari ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih, shalom semua.